semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap beraktivitas seperti biasa. Nah teman-teman, hari ini saya mau masak dua macam menu ya. Menu yang pertama saya mau masak mangut ikan salai atau ikan asap ya. Nah, ikan salai ini sebenarnya udah berapa minggu saya mau masak, saya kepingin makan ya, tapi tidak ketemu. Akhirnya kemarin tuh kawan-kawan saya ngasih tahu, saya dikasih alamat langsung ke tempat penyalaiannya di rumah orang yang menyalai ikan ini. Jadi harganya lumayan agak murah ya daripada kita beli di pasar. Kemudian untuk menu yang kedua ya, wow kalian lihat nih dia kayak saya mau masak seafood ya, seafood cup-cup tempuyung ya. Ya, ini pun sama, jarang kita jumpa ya. Pas ketemu kemarin, saya pengen mau makan, jadi saya beli juga, saya mau masak hari ini. Oke teman-teman, untuk bumbunya seperti biasa, simple dan gampang. Nah untuk bumbu mangut ya teman-teman, nih saya pakai bawang merah, kemudian bawang putih, ada kencur, kemudian saya pakai jahe, kunyit dan keminting, dan cabai merah keriting. Kemudian ini cabai yang besar ini mau saya iris-iris. Dan kemudian saya pakai ketumbar. Di sini saya hanya ada ketumbar bubuk, saya pakai ketumbar bubuk. Kemudian saya pakai lada dan serai, daun salam, daun jeruk dan lengkuas. Nah, ini untuk bumbu mangut teman-teman ya. Mangut ini bukan mangut lele tapi mangut pari, ikan pari ya, ikan pari salai. Sekarang saya mau haluskan dulu bumbu ini ya, kemudian baru kita masak. Nah sebelumnya kencur nih, kencur dan keminting ini ya mau saya sangrai dulu teman-teman ya, baru saya haluskan. Nah kalau saya pakai ketumbar bubuk pun ketumbarnya saya sangrai dulu, tapi karena ini saya tidak ada ketumbar bubuk. Kalau saya punya ketumbar biji, ketumbarnya pun akan saya sangrai dulu, tapi karena saya tidak ada ketumbar biji, saya hanya punya ketumbar bubuk, jadi tidak perlu disangrai lagi. Nah seperti ini ya, mau dibakar pun juga tidak apa-apa. Jadi kita sangrai sebentar kencur dan kemintingnya. Nah, itu kipas angin saya teman-teman, sangat mengganggu sekali suaranya, tidak apa-apa. Karena saya panas masak untuk kipas angin. Nah seperti biasa, sebelum saya haluskan mau saya potong-potong dulu bumbunya ya. Loh, blender saya itu bukan blender yang mahal, jadi kalau mau blender tuh dihaluskan dulu biar hasilnya lebih halus. Karena saya pemasak itu lebih suka bumbunya yang halus. Ini kalau saya tidak pakai kipas angin masak, keringat saya cucuran teman-teman. Oke, mau saya blender ya ini. Kemudian cabai besarnya mau saya iris-iris ini. Ini untuk nanti taburan di atasnya. Dan sama cabenya ini sebelum dihaluskan juga saya potong-potong dulu ya. Ini. Kemudian ini panas nih, apa namanya, kemintingnya halus, nanti itu di blender.
hancur juga. Rendam dulu ini ya. Nah, sekarang bumbu ini mau saya haluskan ya. Nah, ini dia teman-teman bumbu yang sudah saya haluskan ya. Jadi saya lupa kasih tahu kalian, saya juga pakai asam jawa dan tentunya pakai santan. Nah, sekarang saya mau potong-potong ikannya juga. Ini saya sisihkan dulu ya di sini. Nah, ikan ini lumayan besar ya teman-teman ya. Lumayan banyak. Saya potong-potong dulu. Gede ikannya dan dia lembut dia hancur. Jadi saya mau masak yang besar-besar biasanya biar tidak hancur. Saya biarkan besar-besar ini. Nah, ini pun udah patah nih. Lalu sepoi ikan, dia ancur ikannya, jadi saya biarkan seperti ini ya. Ancur tuh. Oke, sekarang saatnya saya mau menumisnya. Nah, sekarang minyak sudah panas, saya tumis minyaknya. Ini sampai harum teman-teman, seperti biasa. Karena saya blendnya pakai air, jadi saya harus keringkan airnya ya sampai bumbunya harum. Biar kita bisa mendapatkan rasa yang sama enaknya kalau kita masak pakai cobek ya, atau pakai ulekan. Jadi kalau bumbunya nggak terlalu masak teman-teman, begitu kita tumis langsung kita masukkan air. Nah, itulah yang bikin masakan kita tuh nggak enak. Makanya orang banyak mikir kalau masak pakai blender itu tidak enak katanya. Nah, kalau kalian makan di rumah makan besar kan nggak mungkin mereka pakai tumbuk atau pakai ilet kan. Bisa pakai blender tentunya, tapi kenapa enak? Itulah ya. Jadi bumbunya sampai enak, sampai kering airnya. Kasihkan minyak. Sekarang saya masukkan serai, lengkuas, daun jeruk, dan daun salam. Tambahkan air sedikit. Tambahkan air lagi. Jadi nanti itu santannya tidak terlalu kental teman-teman. Nah, seperti biasa saya tak suka santan yang kental ya. Kemudian saya tambahkan
asam jawa, dan saya tambahkan cabai yang saya iris tadi. Ini versi saya masak ya, jadi nggak semua orang sama caranya masak ya. Dan santannya kocok dulu. Nah, santan sebanyak ini nih teman-teman, saya mau bagi dua karena santannya kental ya. Jadi sebagian saya untuk masak tempuyung nanti, sebagian saya untuk masak ikan salai ini. Santan. Ini aja. Jadi saya tidak gulai ikannya langsung ke bumbu karena ikannya lembut ya teman-teman, takut nanti dihancur. Dan saya didihkan dulu airnya, nanti saya masukkan ikannya. Wow, nih. Oke, kita tunggu sampai mendidih ya, baru kita masukkan ikannya. Nah, ini kita tunggu dia sampai mendidih, nanti baru masukkan ikannya ya. Nah, sambil nunggu air santan saya mendidih ya, saya mau bikin bumbu siput dulu. Seperti tadi ya, kita potong-potong dulu, lalu kita haluskan. Ini dia bawang merah. Jadi kalau untuk bumbu siputnya teman-teman, saya cukup pakai bawang merah, bawang putih, kemudian kunyit, jahe, ketumbar, lada, dan saya kasih serai dan daun salam ya. Sekarang ini mau saya haluskan lagi, kemudian baru kita tumis, baru kita masak. Kalau masak tempuyung ini teman-teman, saya tak pakai tumis ya, saya masak langsung ya. Oke, saya haluskan dulu. Nah, sudah mendidih seperti ini teman-teman. Jadi kalau saya masak santan ini tidak begitu kental ya, agak encer deh. Sekarang saya masukkan ikannya. Saya sengaja ikannya besar-besar. Nah, kalau kecil itu dia pecah. Tidak saya aduk. Ini kan udah hancur. Tidak berani saya aduk-aduk. Wow, sedap teman-teman aromanya. Cuman bau dia di asap tuh ya. Sekarang mau saya tambahkan garam. Kemudian penyedap rasa. Jadi kebiasaan saya ini kalau masak suka pakai gula. Jadi kalau sebelum kasih gula tuh teman-teman, saya merasa ada yang kurang masakan saya ya. Kurang gurih. Agak apa rasanya? Payau rasa saya. Jadi saya tetap tambahkan gula sedikit ya. Wah, sedapnya. Makan enak guys hari ini. Sekarang saya mau kasih gula sedikit ya. Biar ada agak gurih ya. Wow. Mau saya icip-icip. Ini bumbunya belum nyerap lah kayaknya. Ntar lagi ya. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Jadi ikannya tuh warnanya hitam ya, karena dia disalai. Tapi dia punya aroma teman-teman, sedapnya karena bau ikannya tuh udah disalai ya, udah diasap. Jadi baunya tuh sedap. Sekarang saya mau blender bumbu untuk masak
siput dulu ya. Ini kita tunggu sebentar. Nah, sekarang saya mau coba dulu ya. Bismillah. Sedapnya. Ya. Jadi sedang rasanya. Cuman saya mau tambahkan ini. Ketumbar bubuknya. Mungkin tadi saya bilang kalau ada yang kurang, kemudian kita tambahkan di bumbunya. Jadi tadi itu teman-teman, ketumbar bubuk itu udah saya satukan waktu saya blender bumbu. Sekarang saya mau tambahkan lagi, rasanya kurang ya. Jadi saya tidak berani ngaduk-ngaduknya teman-teman, saya takut ikannya hancur. Nah, kalau masak tempuyung nanti itu harus dibanyakkan sahangnya, karena tempuyung itu dingin ya. Jadi kita masaknya harus banyak adanya. Wow, ini udah masak nih teman-teman. Sedapnya. Udah mau saya angkat. Mau saya tiriskan. Ikan kompor. Nah, sekarang mau saya sajikan. Wow, kita ambil yang cukup besar nih. Nah, saya suka tuh kalau makan yang bagian ini teman-teman, yang ekor-ekor ini. Wow, oh panas. Saya ambil cabai ya. Wow, panas. Wow. Oke, ini dia nih. Nah, sekarang saya mau masak siput pula. Jadi masak siput ini teman-teman, saya tidak pakai bumbunya, tidak perlu saya tumis, saya masukkan langsung seperti ini ya. Bumbu ini saya kasih santan, kemudian saya masukkan serai dan daun salam, dan kita masak seperti ini sambil kita aduk teman-teman ya. Nah, ini santannya udah mendidih seperti ini ya. Kemudian mau saya masukkan siputnya. Ini dia mau ayap-ayap ini ya ampun. Masaknya ini penuh pengobatan teman-teman. Saya belinya jauh nih. Saya belinya di TPI sama aku kemarin. Kemudian ngeteknya agak lambat. Harus bersih, benar-benar bersih nih. Takut nanti ada apa namanya, ada ujung-ujung itu ada itu, jadi kita bersih-bersih sekali waktu nyucinya. Sekarang saya tambahkan garam, tadi ya. Kemudian penyedap rasa. Pelan-pelan teman-teman. Takut nanti. Nah, mungkin tidak semua orang suka makan ini ya teman-teman ya. Ini makanan langka nih buat saya ini, jarang, nggak setiap saat ada jual di pasar. Dan ada nih, dia mahal. Nah, ini bukan yang bakau punya teman-teman. Kalau tempuyung bakau itu dia besar. Kalau ini tempuyung nipah namanya, dia kecil-kecil.
Nah, kita tunggu lagi ya sampai dia masak ya. Ini udah masak teman-teman, jadi dia masaknya tuh sebentar ya, nggak lama. Sekarang waktu sajikan juga. Oh, ini sabar nih, pengen mau makannya. Kecil-kecil sekali. Oh, panas. Nah, ini dia. Siput cup-cup. Nah, ini dia teman-teman, menu saya hari ini mangut ikan salai atau ikan asap ya, ini sejenis ikan pari. Kemudian ini adalah siput tengkuyung ya, dan ini dia pendampingnya adalah lalapan, sambal belacan dan tempe. Nah, sekarang saya mau makan. Oke teman-teman, sekarang saatnya saya mau icip-icip hasil masakan saya hari ini ya, karena penuh perjuangan saya mau mendapatkan ikan asap ini ya teman-teman. Sekarang saatnya makan. Lapar. Saya suka tuh yang ini ya teman-teman. Saya mau icip-icip dulu kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di belakang tuh agak ribut ya. Saya pakai kipas angin. Panas, kalau makan tidak ada kipas angin tuh, makannya tuh jadi tidak kusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Kalau mau saya tambah sambal dan saya mau pakai lalapan dan saya mau pakai tempe. Jadi tadi itu waktu saya masaknya saya enggak apa namanya, enggak saya aduk-aduk, enggak saya gulai ini karena bersama bumbu teman-teman. Kan ikannya gampang patah ya. Sekarang mau coba cup-cupnya. Ini kuahnya. Jadi masak tengkuyung tadi ini teman-teman saya tidak saya tumis ya. Kata orang bilang cara masak tengkuyungnya mau naunnya udah masak atau enggak itu sedot, kalau udah bisa disedot berarti udah masak. Asik makanannya. Sedap. Sampai enggak nak makan tengkuyung. Ini tengkuyungnya kecil-kecil teman-teman, tapi lemak ya. Kalau tengkuyung bakau namanya yang besar-besar tuh, dia enggak begitu lemak ada ini. Kayak lalapan lagi.
Nanti ini kuyung nih sama anak-anak saya, jadi rata makannya. Oh, sedap lah. Pecah panas, makan yang pedas-pedas. Saya bercucuk keringat. Jadi tungkuyung ini teman-teman, selain dimasak pakai santan, dimasak pakai bumbu asam juga enak ya. Dimasak dengan keladi pun enak. Nambah lagi tungkuyungnya. Kemarin ini saya sempat ragu nanti tungkuyungnya. Saya pikir enak tuh dadak kan. Habis saya tungkuyung kecil-kecil. Ternyata malah enakan dia daripada ikan salai. Tengkuyung ini kan teman-teman dingin, jadi kita masaknya tuh banyakkan saham biar dia tidak sejuk ya. Maksudnya tuh biar tidak sejuk di perut kita. Itulah ada kata orang bilang. Keingetan saya makan nih teman-teman. Sedapnya. Jadi kalau susah nyedot di sini di kepala, sedot di ujungnya. Wah kan? Tambah lagi ikannya. Wow, wah, ternyata ini hilang ya. Ya. Saya nyodotnya mungkin yang kayak nyodotnya tuh apa motongnya enggak terlalu banyak. Masih ya teman-teman kalau makan ini. Tak terasa nasi habis satu piring.
Wow. Wow. Alhamdulillah. Ternyata tengkuyung ini teman-teman, buat saya ya. Oke, terus mau makan. Lebih enak tuh dimakan dia aja enggak pakai dengan nasi. Dan ternyata teman-teman, antara dua nih masakan nih yang lebih buat saya suka dan nikmat makannya dan ketagihan makannya dia adalah tengkuyung ya. Sebenarnya kemarin saya ragu mau belinya apakah ini enak atau enggak, karena saya lihat tuh masih kecil-kecil dan saya mikir memotongnya akan lambat. Jadi saya coba beli 1 kilo ya, 1 kilo lumayan, dapat 1 panci tadi saya masak. Dan saya masaknya saya tidak pakai tumis teman-teman, saya tidak mau berminyak. Dan saya kasih serai untuk apa namanya, karena ini kan katanya kan tengkuyung ini kolesterol, untuk menetralisir kolesterolnya saya kasih serai dan daun salam. Kemudian saya kasih ketumbar, katanya dingin, jadi saya kasih ladanya agak banyak ya, sahamnya agak banyak, jadi the best sekali. Nah ini ikan salai ya, mantap. Oke teman-teman, segini aja video saya hari ini, semoga kalian suka dan bermanfaat buat kalian semuanya. Silakan dicoba. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, di like, dan di komen, tentunya komen yang baik-baik. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.